Ini saudara, kalian itu adalah orang yang menyibukkan diri dengan aturan-aturan yang kalian buat sendiri, bukan dibuat oleh Tuhan. Tidak ada nabi yang diutus untuk orang Kristen. Tidak ada nabi yang diajarkan untuk mengajarkan Galatia, Filipi dan nggak ada nabi Tuhan diajarkan mengajarkan surat-surat seperti itu, nggak ada. Tak ada seorang nabi yang diajarkan untuk mengajarkan buku Yohanes, buku Matius, Markus. Nggak ada. Nggak ada itu. Tidak ada seorang nabi yang mengajarkan kemudian untuk menyembah kepada manusia, menyembah kepada reinkarnasi Tuhan, menyembah kepada tumbal untuk persembahan menebus dosa. Itu nggak ada nabi yang mengajarkan itu. Dan tidak ada nabi datang kepada Bani Israel yang mengajarkan dan berpesan bahwa wahyu yang diterimanya itu diperuntukkan untuk seluruh umat manusia. Itu nggak ada. Jadi saudara Kristen ini adalah orang yang menyibukkan dirinya sendiri. Bedanya dengan Yahudi, Yahudi punya wahyu dari Tuhan, mereka tidak menjalankan wahyu itu. Ada yang tertulis, mereka tidak praktekkan. Orang Kristen tidak ada yang tertulis, mereka praktekkan. Kebalikan. Orang Yahudi ada tertulis, mereka tidak praktekkan. Orang Kristen tidak ada tertulis, mereka praktekkan. Timpang. Ada nggak perintahnya yang datang kepada Yeremia, yang datang kepada Yesaya, yang datang kemudian ke Saul, yang datang kepada Harun, Salomo, Daud, Musa. Seruannya untuk seluruh umat manusia, termasuk Kristen. Ada nggak? Nggak ada. Berbeda dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad diutus ketika alam semesta ini menjadi yatim. Tak ada nabi diutus, kekosongan terjadi. Tak ada rasul dari Tuhan diutus, kekosongan terjadi. Karena nabi yang terakhir dalam konsep pengutusan seorang nabi adalah Nabi Isa alaihissalam. Itu diutus hanya untuk kaumnya saja, Bani Israel. Matius 15:24, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Lukas 1:33, Yesus adalah seorang raja, raja untuk selama-lamanya bagi Bani Israel. Bukan raja untuk seluruh umat manusia. Sedangkan ketika Nabi Muhammad diutus, apa kata Allah? Kul, katakanlah wahai Nabiku Muhammad, ya ayyuhan nas, inni rasulullahi ilaikum jami'a. Wahai seluruh manusia, aku ini adalah sesungguhnya utusan Tuhanmu untuk kalian semua. Ya, Bang, Nabi Musa hanya untuk Bani Israel. Yesus hanya untuk Bani Israel. Ya, tetapi Kristen ini bukan Bani Israel. Rasul-rasul adalah 12 rasul diutus untuk semua bangsa, Bang Zuma. Nggak ada itu. Nggak ada itu. Nabi Isa, Yesus diutus untuk Bani Israel, tetapi 12 rasul diutus untuk semua bangsa. Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, melainkan pergi kepada domba yang sesat dari umat Israel. Yang Anda maksud itu adalah sang pengutus yang keluar dari kubur. Sang pengutus yang keluar dari kubur, kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Pergilah ke seluruh bangsa dunia, jadikan seluruh bangsa menjadi pengikut. Itu bukan Kristus asli. Kristus yang kami percayai adalah Kristus yang lahir, kemudian wafat dan bangkit dan naik ke surga, itu Bang Zuma. Jadi itu pola yang muncul. Perintah di dalam Matius pasal 28 kepada rasul-rasul untuk pergi ke seluruh penjuru dunia, itulah untuk kami orang-orang Kristen. Itu iya, betul saya akui kalau itu. Tetapi yang itu bukan Yesus anak Maria. Itu Yesus palsu. Karena Yesus anak Maria tidak. Mari kita buktikan. Boleh ya? Tidak mungkin dalam satu kitab mengajarkan atau menceritakan ada dua Kristus di dalam. Hei saudara, hanya ada satu cerita Kristus di dalam Injil. Paulus mengatakan di 2 Korintus 11 nomor 4 ada Yesus lain. Yesus di dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5 23 24 25 26 27 ada Yesus lain. Lukas 21 nomor 8 nomor 12 ada Yesus lain. Yesus sendiri yang mengajarkan itu. Ada Yesus lain, ada Yesus lain, ada Yesus lain.
ada Yesus lain, ada Mesias lain, betul itu yang dikatakan Yesus. Tetapi keseluruhan dari cerita dari Matius, Lukas, dan Yohanes dalam Injil dan kemudian Markus, cerita Yesus adalah satu keseluruhan, satu cerita yang utuh, bukan terdapat dua cerita. Tetapi yang dimaksudkan oleh Yesus tentang Mesias lain, tentang Kristus lain adalah sebuah cerita yang nantinya akan terjadi setelah dia naik ke surga. Nah itu dia. Setelah dia naik ke surga, muncul Kristus keluar dari kubur. No, cerita kebangkitan. Gimana ceritanya? Yesus. Coba Kebangkitan Yesus begini. adalah satu cerita di dalam Injil. Saudara, kalau salah salib, kalau misalnya salah salib, salah orang maksudnya, berarti yang keluar dari kubur salah orang kan? Tidak ada Kalau salah salib Yesus di dalam tidak ada salah salib di dalam Injil. Oke, baik. Sekarang pertanyaan saya. Yang disalib menurut saudara, salib menurut saudara hukuman untuk orang yang dikutuk oleh Tuhan atau untuk orang yang dikasihi Tuhan? Itu dulu. Iya, ini adalah saya tahu ini arahnya akan kemana tentang syarat-syarat orang yang layak disalib, orang yang tidak layak disalib. Tetapi itu pintar. di dalam saya sering mendengarkan Abang Subhan. Tidak ada syarat-syarat yang harus dipenuhi di dalam cerita dalam Matius, Injil, dalam Matius, Lukas, Markus, Yohanes. Tidak ada syarat-syarat yang harus dipenuhi di situ. Loh, bagaimana ceritanya sedangkan Lukas, Markus, Matius ini bukan firman Tuhan? Itu hanya kumpulan cerita rakyat. Kitab Anda itu kumpulan cerita rakyat dari peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekeliling, di seputar mereka, lalu disatukan oleh wartawan, dibukukan oleh wartawan, begitu pengkanonan, dijadikan sebagai kitab suci. Karena kalau ini ada yang lolos. begini, silakan. karena kalau ada syarat-syarat tentang bagaimana seorang akan dihukum dan kemudian bagaimana disalib, Abang Suma tentunya sering mendengar cerita tentang orang salah ditangkap, salah dihukum, salah tangkap, betul. Iya kan? Iya. Ada cerita-cerita. Anda ingin mengatakan bahwa Yesus ini salah tangkap? Kalau dikaitkan dengan cerita hukum, cerita kisah-kisah tentang masalah pidana dan lain sebagainya, ada hal-hal seperti itu yang mungkin bisa saja terjadi seperti itu, dan itu pasti terjadi memang seperti itu. Berarti salah tangkap. Salah tangkap. Nah, oke, tepuk tangan kalau begitu. Berarti orang Yahudi, orang-orang Roma salah mengeksekusi orang. Ternyata yang dieksekusi ini adalah orang benar, orang yang tidak dikutuk oleh Elohim. Apa akibatnya? Betul. Apa akibatnya? Penyaliban ini ketika Tuhan mengatakan jangan kau membunuh orang yang benar, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Ternyata salah tangkap, yang dibunuh adalah orang yang tidak bersalah. Berarti Yesus adalah orang yang tidak bersalah. Sasarannya salah tangkap. Pertanyaan saya, membunuh orang yang tidak bersalah itu dosa atau menghapuskan dosa? Iya, begini. Tentu saja kalau orang ditangkap karena dia tidak, kemudian didapati tidak bersalah, tentu orang yang menangkap itu adalah bersalah. Dosa kan? Melahirkan dosa, bukan menebus dosa. Lalu kalau ada perbuatan yang dihasilkan dari kemaksiatan, dari mana Kristen panen penebusan dosa dari situ? Kesalahan yang dilakukan oleh orang Yahudi dan orang-orang Romawi, kok bisa jadi panen Kristen? Kenapa bisa Kristen panen? Dari kesalahan yang justru Tuhan mengatakan dalam Amsal 6 nomor 16. 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya yang dibenci, dan itu merupakan kekejian. Apa itu? Salah satunya adalah menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Menumpahkan darah Yesus yang tidak bersalah karena salah tangkap, itu adalah kekejian dan hal yang sangat dibenci oleh Tuhan.
Bagaimana mungkin hal yang dibenci Tuhan, bagaimana mungkin hal yang membuat kekejian di hadapan Tuhan dijadikan sebagai dijadikan sebagai tumbal penebus dosa bagi orang-orang barat. Yang mana Tuhan tidak pernah berfirman kepada orang barat, di mana Tuhan tidak pernah mengutus nabi kepada orang barat, di mana Tuhan tidak pernah kemudian memberikan kitab suci kepada orang-orang barat, Romawi, Yunani, Belanda, Inggris, Jerman, dan seterusnya. Bagaimana mungkin? Pola dari mana yang diusung kemudian ini? Jelas kembali kepada asalnya. Kristus palsu telah berkarya melahirkan sebuah konsep yang keliru. Adam mewariskan dosa waris dengan menjadikan tragedi penyaliban sebagai simbol keselamatan dengan salib. Salib adalah hukuman bagi orang yang silakan. Bang Suma, perihal dosa yang dilakukan oleh para prajurit Romawi dan hukum ahli-ahli Taurat yang melaporkan dan kemudian menangkap Yesus. Dosa yang mereka lakukan adalah satu hal yang lain dari atau lain sisi atau lain cerita dengan yang dosa yang diperbuat oleh manusia ketika manusia jatuh dalam dosa. Itu hanya oleh berbeda. Karena begini. Ya, loh, Tuhan kekejian yang membunuh orang yang tidak bersalah adalah kekejian bagi Tuhan. Kekejian bagi Tuhan. Hal yang dibenci Tuhan. Perintahnya jangan kau membunuh orang yang benar. Ya itulah dosa yang harus ditanggung oleh dosa yang diperoleh oleh ahli-ahli Taurat dan orang prajurit Romawi yang menyalibkan Yesus. Tetapi tentang perbuatan mereka, Yesus sudah mengampuni mereka. Ketika Yesus disalib, Yesus berkata bahwa ampunilah mereka Bapa karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Itulah yang Yesus katakan. Berdoa. Jadi dosa mereka. Iya. Nah, sekarang Bapak ada jawaban nggak? Bapak mengampuni nggak? Bapak mengatakan dalam Keluaran 23 nomor 8, sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Dijawab. Kalau Anda mengatakan Bapak ampunilah, ya, karena pengorbanan, karena kebaikan Yesus, dia tidak memperhitungkan dosa yang dilakukan oleh prajurit Romawi dan hukum Taurat. Kok jadi kebaikan sekarang? Loh, itu sekarang yang kok jadi dalam kebaikan? Injil seperti itu. Saudara, orang-orang yang ingin membunuh Yesus oleh Yesus disebut sebagai anak-anak setan. Kok juga sekarang Anda membenarkan mereka yang telah membunuh Yesus? Ya, tapi kemudian Bang Suma, Yesus mengatakan bahwa ketika dia digantung itu dia disalibkan itu dia berkata bahwa ya Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Nah, sekarang pengampunan yang diberikan kemudian oleh Tuhan, Anda mengatakan oke, Tuhan mengampuni. Tapi Keluaran 23 mengatakan, aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Apakah mungkin Tuhan menjilat ludahnya sendiri? Menghapus firman-Nya sendiri? Keluaran 23, di mana Yesus menjadikan itu sebagai patron. Memang harus terjadi apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat. Apa yang tertulis dalam kitab Taurat? Bohong jangan kau hembur-hemburkan. Orang yang benar dan orang yang tidak bersalah jangan kau bunuh. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Ya, ini adalah betul sekali bahwa dosa yang seperti itu Tuhan tidak bisa membenarkan. Tetapi inilah anugerah, inilah iman yang harus kita bisa imani, kita bisa terima bahwa pengorbanan darah Yesus itu sanggup menghapuskan dosa. Seberat apa berarti Anda ingin mengatakan dosa yang mereka lakukan. Berarti Anda ingin mengatakan bahwa iblis adalah pahlawan buat Kristen. Karena upaya penyaliban ini diprakarsai oleh iblis. Iblis merasuki Yudas. Iblis yang merasuki imam kepala mahkamah agama, orang Farisi. Iblis yang merasuki mereka. Sehingga Pilatus mengatakan dalam Matius 27 nomor 18, mereka menyerahkan Yesus karena dengki. Kedengkian rupanya yang menyebabkan kalian masuk surga. Kedengkian orang-orang yang kerasukan setan ini membuat Anda masuk surga.
Bisakah kedengkian itu menghasilkan kebaikan? Kan tidak mungkin. Kalau Anda mengatakan hal yang sama, berarti Anda ingin mengatakan, saudara, iblis adalah pahlawan bagi Kristen. Tanpa iblis, dosa kalian tidak ditebus. Mas Suma, Iya. sebagai orang Kristen, rasanya tidak bisa kita hanya kemudian menerima anugerah penebusan itu dengan kemudian bahkan kemudian menyebut bahwa iblis itu pahlawan. Tidak bisa seperti itu. Konsep atau sebentar. Penebusan dosa itu hanya satu bagian dari iman yang harus diterima orang Kristen. Tetapi yang harus diterima secara keseluruhan adalah bahwa oleh karena anugerah Allah, Yohanes 3 ayat 16, oleh karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak dihukum tetapi beroleh hidup yang kekal. Jadi hal yang harus diterima oleh kekristenan adalah bahwa ketika Allah mengutus Yesus dan segala ajarannya, itu juga yang harus diterima secara utuh. Jangan kemudian kita mengagungkan salib sehingga kemudian kita bahkan menyebut bahwa iblis adalah pahlawan. Tidak seperti itu. Tapi seluruh konsep yang Tuhan hadirkan dengan mengutus Yesus adalah sebuah anugerah Allah, inisiatif Allah untuk menyelamatkan, untuk mengajar orang, mengajar manusia untuk mereka memiliki hidup yang lebih baik dengan meninggalkan dosa mereka. Oke. Tuhan mengutus Yesus kepada Bani Israel sebagai Mesias mereka, juru selamat mereka. Selesai perkara di situ. Lalu kemudian Yesusnya ini disalibkan oleh mereka. Anda katakan bukan hanya dari situ aja, tetapi karena iman percaya kepada Yesus. Sekarang iman percaya kepada Yesus mana yang menghantarkan Anda ibadah minggu, makan babi, tidak bersunat, menyembah Dia, Natalan, merubah kemudian hukum yang datang kepada Nabi Musa, tidak mengikutinya, hanya jadikan sebagai bayang-bayang katanya, sudah digenapi. Siapa yang mengajarkan itu semua? Menyembah kepada Kristus, siapa yang mengajarkan itu semua? Yesus? Bukan. Bapak Elohim? Tidak. Yang mengajarkan Anda ke gereja hari Minggu, menyembah anak orang yang Anda sebut Yesus Kristus itu siapa? Bapak? Bukan. Yesus juga bukan. Lalu keselamatan apa? Sudahlah Anda kemudian menganggap kutukan yang terjadi kepada pelaku maksiat yang disalibkan ini salah tangkap. Sudahlah Anda mengakui bahwa itu adalah karya iblis. Sudahlah Anda mengakui bahwa Yesus ini adalah orang benar. Tapi Anda kemudian melakukan satu tradisi keagamaan, prosesi keagamaan, rutinitas ritual yang tidak berkesesuaian dengan keinginan Bapa Elohim. Jadi mana keselamatan yang mana ini? Keselamatan yang mana? Yang mana keselamatan Anda? Yesus salah tangkap. Begini. Terus ajaran prosesi ibadah kalian tidak diajarkan oleh Yesus. Lalu keselamatan yang mana? Ya begini. Ya kalau saya sudah sampaikan tadi bahwa Yesus adalah diutus untuk orang Israel, dan kemudian Yesus mendelegasikan ajarannya kepada 12 murid yang diutus untuk seluruh bangsa di muka bumi, bahkan dikatakan sampai ke ujung bumi, ya. Demikian. Nah, 12 rasul, pengajaran 12 rasul inilah yang menjadi dasar dari kekristenan. Paulus berkata bahwa ada orang yang menganggap satu hari ini lebih penting dan juga menganggap hari yang lain lebih penting. Jadi di dalam pengajaran rasul-rasul bahwa bukan hanya hari Sabat, tetapi kita masing-masing bisa menentukan hari mana yang lebih penting dari hari yang lain. Berarti sebagai seorang Kristen kita berhak mengambil satu hari dalam satu minggu itu untuk kita beribadah. Mana hari yang penting? Perintah kita siapa? sepakati bersama. Ya, perintah siapa? Berdasarkan perintah siapa? Itu adalah berdasarkan perintah Rasul Paulus di dalam Paulus lagi kan? Yang diterangkan di dalam Kolose 2 nomor 16 itu. Karena kami percaya Rasul Paulus adalah Rasul yang diutus untuk orang-orang non-Yahudi. Oke. Mari kita buktikan siapa yang mengutus Paulus ini. Paulus mengatakan kalau dia melihat Mesias di padang gurun. Yesus mengatakan jangan kamu percaya. Posisi Anda di mana sekarang?
Mengikuti Paulus, percaya kepada Paulus, atau mengikuti Yesus yang mengatakan jangan kamu percaya? Yesus mengatakan ketika ditanya guru muridnya, "Guru, apa tanda kedatanganmu dan tanda akhir zaman?" Apa kata Yesus? "Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, Akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang." Matius 24. Jadi apabila ada orang berkata, "Lihat, ada Mesias di sini. Lihat, ada Mesias di sana." Apa kata Paulus Yesus? Jangan kamu percaya. Bang Suma, Silakan. Iya. posisi kekristenan adalah ketika melihat ayat itu adalah kami melihat konteks daripada Matius pasal 24 ini. Silakan. Silakan Anda bacakan konteksnya. Anda baca dari nomor 1 Posisi sampai kami seterusnya. harus Silakan. teliti apa yang dimaksud oleh Matius pasal 28, apa yang dikatakan Yesus. Karena itu adalah tentang cerita yang Bagaimana akan ceritanya? cerita yang akan diceritakan Yesus adalah ketika dia sudah naik ke surga. Loh, gimana ceritanya? Naik ke surga, naik ke langit itu di tahun 33. Paulus mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun itu di tahun 50. Bagaimana Anda bisa menguraikan ini? Konteks yang disampaikan oleh Tuhan Yesus adalah kita harus kembali kepada para pendengar, siapa yang menjadi pendengarnya, siapa yang menjadi audiens daripada apa yang disampaikan Yesus. Para pendengar itu adalah orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Israel pada waktu itu. Jadi Yesus akan membuatkan sebuah cerita. Iya, Murid-muridnya di atas Bukit Zaitun, murid-muridnya datang bertanya secara pribadi, "Guru, apa tanda kedatanganmu?" Yesus mengatakan, "Wahai muridku, tanda kedatanganku adalah seperti kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat, memancarkan sinarnya dari timur sampai ke barat. Demikianlah tanda Anak Manusia kelak akan kedatangan yang kedua." Yang kedua, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang. Akan nampak tanda Anak Manusia di langit, seluruh manusia meratap dan seluruh manusia akan melihat aku. Itu tanda kedatanganku. Itu tanda kedatanganku. Jadi kalau ada orang berkata, "Lihat, ada Mesias di sini, lihat ada Mesias di sana," jangan kamu percaya. Sekarang Paulus mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun. Ada nggak tanda-tanda kedatangan Yesus? Kedatangan Ada Yesus, nggak tanda begini. Kedatangan Yesus yang kali kedua adalah kedatangan di akhir zaman menjelang hari kiamat. Kalau ada yang mengaku selain daripada membawa tanda-tanda itu, kata Yesus, percaya atau jangan percaya? Oleh karena itu kita lihat waktu terjadinya. Waktu terjadi ketika Yesus menampakkan diri atau menyatakan diri kepada Paulus adalah ketika masih awal-awal dari pelayanan rasul-rasul, bukan di hari menjelang hari kiamat. Lah, kalau aku yang datang, kapanpun itu, kalau aku yang datang, itulah hari akhir, itulah tanda kiamat. Kalau aku yang datang dibarengi dengan akhir kehidupan dunia ini, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan. Itu kalau aku. Tapi kalau bukan aku yang datang, mau bermiliar orang mengaku melihat aku, tapi belum kiamat, jangan kamu percaya. Iya, betul. Kalau aku yang datang, berarti yang datang kepada Paulus ini Yesus atau bukan? Oleh karena itu mari kita lihat apa yang sesungguhnya terjadi ketika Paulus ditemui oleh Yesus Kristus. Ada nggak tanda-tanda itu ketika aku datang? Tanda-tanda ini begini. Kalian akan mendengarkan suara dari langit dan cahaya dari langit. Ada nggak tanda-tanda itu? Nggak ada. Kalau aku yang datang, tanda. Iya. Berarti perintahnya jangan percaya. Awal-awal pelayanan rasul-rasul, Lah, Yesus ditanya sama muridnya. Bukan hari-hari menjelang hari akhir, bukan di hari kiamat. Saudara, bukan begitu caranya berpikir. Kan ditanya, Yesus,
Guru, apa tanda kedatanganmu? Tanda kedatanganku yang ditanya nih. Tanda kedatanganku maksudnya kalau aku yang datang, tanda-tandanya satu. Matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang, akan nampak anak manusia di tengah langit. Semua manusia meratap, semua manusia akan melihat aku di langit. Itu tanda kedatanganku. Titik, bungkus, bawa pulang. Nah, sekarang kata Yesus, kalau ada yang mengaku bertemu dengan aku di padang gurun ke, di dalam bilik ke, tidak ada tanda-tanda itu. Perintah Yesusnya apa? Jangan kamu percaya. Ketika Paulus datang kepada murid Yesus, hei, kalian murid Yesus ya? Iya, kenapa? Aku bertemu dengan gurumu loh. Mereka tertawa. Tidak mungkin. Murid-murid pasti melihat matahari. Masih ada matahari. Melihat bulan, masih ada bulan. Bintang-bintang belum jatuh. Berarti yang datang ini bukan guru kami. Yang kau temui bukan guru kami. Karena itu pesan guru kami. Kalau dia datang, tanda-tanda ini akan menyertai. Yang datang kepada Paulus tidak ada tanda-tanda itu. Jangan kamu percaya, sebab dia akan menyesatkan banyak orang. Camkanlah, aku telah mengatakannya kepadamu terlebih dahulu. Apabila ada orang berkata ada Mesias di padang gurun, ada Mesias dalam bilik, jangan kamu percaya. Karena kalau aku yang datang, diikuti dengan tanda kiamat. Andai saja yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus yang asli, bukan Yesus palsu, maka kita sudah tak ada di dunia. Kenapa? Sejak 2000 tahun dunia ini tutup usia. Udah kiamat. Kapan Yesus datang? Saat itu juga tamat dunia ini. Andai saja yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus asli, ya sudah selesai. Sudah kiamat. Kita nggak bisa lagi menikmati Pak Bom Bom lagi live. Nggak bisa. Kenapa? Karena kehidupan dunia sudah berakhir sejak 2000 tahun lalu. Kenapa? Yesus asli sudah datang. Tapi karena yang datang palsu, lahirlah Kristen. Yang sudah dinubuatkan bahwa waspadalah agar kamu jangan disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi apabila ada orang yang berkata ada Mesias di sini, ada Kristus di sana, jangan ente percaya. Sebab Mesias palsu, nabi palsu akan datang melakukan banyak mujizat, sekiranya mungkin menyesatkan murid pilihan juga. Camkanlah, aku telah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila ada orang berkata ada Mesias di padang gurun, ada Mesias dalam bilik, jangan kamu percaya. Sebab sama seperti kilat memancarkan cahayanya dari timur sampai ke barat, demikianlah juga nanti tanda kedatanganku sebagai anak manusia. Akan nampak di langit tanda anak manusia. Matahari gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan, kuasa langit akan berguncang, dan malaikat akan meniup trompet sangkakala. Itu kalau aku yang datang. Jadi kalau ada 1000 manusia, 1.000.000 manusia mengatakan, tadi malam aku sholat loh, terus ada cahaya datang, terus dia tinggi, panjang, pakai jubah, mukanya bercahaya, dan dia mengaku Yesus. Apa kata Yesus? Jangan kau percaya. Oh, saya umroh, terus saya melihat ada Yesus di atas Ka'bah. Ngapain? Bertasbih. Lalu dia datang menyapaku, lalu mencium jidatku, makanya aku murtad. Jangan kau percaya. Itu nasihat Yesus. Sebab kalau aku yang datang, kiamat, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Al-Quran juga menerangkan itu. Dalam surah As-Zukhruf ayat 6, jelas sekali dikatakan, 61, dikatakan begini. Apabila Yesus atau Nabi Isa datang, maka itulah tanda akhir zaman. Wa innahu la ilmul lis-sa'ah fala tamtarunna biha wattabi'un hadza siratum mustaqim. Apabila Nabi Isa yang datang, maka kiamatlah kehidupan di atas muka bumi ini. Al-Quran surah As-Zukhruf ayat 61.
Tapi karena yang palsu datang, tidak kiamat-kiamat. Tidak kiamat-kiamat. Bagaimana mau kiamat yang datang bukan Yesus? Yang palsu yang datang, mau 1000 yang palsu datang, kalau bukan Yesus tak akan kiamat-kiamat. Ya, Ya, silakan. Ya, buat orang-orang Kristen yang mungkin dengarkan, jangan tergoyahkan dengan bahwa Paulus itu bukan rasul daripada Kristus. Ya, curhat. Izin Bang, Gak boleh begitu, Pak Laminho. saya walaupun masih Katolik, tapi saya yakinkan bahwa Paulus itu adalah penipu, pendusta. Saya yakin dan setelah membaca Kisah Para Rasul 21 ayat 21. Kalau Anda membaca Kisah Para Rasul 21 ayat 21, di situ jelas Paulus mengatakan kepada bangsa lain, di mana di bangsa Rom dia mengatakan agar jangan bersunat, menyalahi hukum Taurat, meninggalkan hukum Musa. Kemudian dia kembali ke Yerusalem dan dia disuruh untuk bertaubat. Silakan Anda baca, di situ jelas. Jadi apa yang dipaparkan Bang Juma itu benar dan betul sesuai dengan dalil. Jadi teman-teman seharusnya berterima kasih kepada Bang Juma, karena jujur kalau bukan dari apologet Muslim, dan kita seharusnya bersyukur di zaman ini, kita lahir di zaman yang modern, sehingga kita bisa berinteraksi langsung dengan orang-orang yang pintar, orang-orang yang bisa membuka mata kita, mata batin kita, mata hati kita, pikiran kita dari tidur panjang yang selama ini kita tidak pernah belajar Bible, yang ternyata telah banyak hal yang tidak kita pahami ya, dan kita hanya hidup dengan iman buta. Jadi saya berterima kasih kepada Bang Juma. Ada teman-teman saya 6 orang, nanti mungkin sedikit lagi kami akan sama-sama menghadap untuk bersyahadat ya Bang Juma ya. Dan mereka sudah Allahu percaya dan Akbar. kami melihat Masya Allah. apa yang disampaikan oleh Bang Juma itu luar Allahu biasa. Akbar. Allahu Saya Akbar. hanya menahan Allahu untuk Akbar. bersyahadat karena saya ingin menjadi teman-teman saya lain yang saya amati mau membuka hatinya, mau menerima kebenaran, agar sama-sama kita menuju ke pintu kebenaran. Terima kasih banyak Bang Juma. Seharusnya kita berterima kasih. Terima kasih, saudara. Bukannya kita Masya Allah. menolak. Ya, baik. Terima kasih Bang Juma. Saat ini saya sedang mempelajari Sama-sama. buku Sirah Nabawiyah. Ya, jujur setelah 50% saya membaca buku Sirah Nabawiyah, yang selama ini pandangan kami terhadap Nabi Muhammad, beliau begitu luar biasa ya. Di mana di masa kecil saja dia sudah dipercaya, bahkan dia dijuluki sebagai Al-Amin ya. Di mana dia begitu sangat dipercaya oleh kaumnya pada saat itu. Kemudian dari kecil dia yatim piatu, dibesarkan oleh kakeknya. Setelah wafat kakeknya dibesarkan lagi oleh pamannya Abu Thalib, dan kemudian dia hijrah ke Madinah dan membangun sebuah masjid, yaitu Masjid Nabawi. Luar biasa buat teman-teman. Baru saya baca baru 50%. Masya Allah. Di sini saya sudah, mata saya sudah mengalir dan saya bergeleng-geleng kepala. Kalau umat Kristen memang tidak mengerti dan tidak mengenali Nabi Muhammad, sehingga mereka seperti itu Bang Juma. Jujur, kalau Nabi Muhammad dengan Paulus itu ibarat langit dan bumi. Langit dan bumi jauh Allahu Akbar. terbalik Bang Juma. Jujur. Allahu Terima kasih Akbar. banyak Bang Juma. Masya Allah. Muhammad. Iya. Jadi saudara. kami kira-kira ada sekitar 7 orang nanti Bang Juma. Enggak, Setelah Amin. kami selesai membaca Insyaallah. buku Sirah Nabawiyah, kami akan bersyahadat ya. Terima kasih banyak Bang Juma. Amin. Oleh karena Sama-sama, Bang. ya kerja keras dan juga ketulusan hati Bang Juma yang sudah, dan teman-teman semua ya, yang sudah sangat dengan luar biasa dengan ikhlas menolong kami ya, yang selama ini tidur panjang. Teman saya ini jangan menutup diri, saya hanya nasihatin dia ya, karena sesungguhnya kami juga Katolik ya, kami tahu seperti apa Katolik dan bagaimana kami dari kecil ya tidak mengenali, tidak disuruh atau diwajibkan untuk mempelajari Bible, yang ternyata di Bible itu banyak sekali bertolak belakang, kontradiksi yang kami dapatkan. Di situ pertanyaan kami pun tidak dapat dijawab oleh guru-guru agama kami, bahkan frater pun. Sekian, terima kasih Bang Juma, selamat malam. Masya Allah. Selamat malam, Masya Allah. Keren bang, keren bang, keren. Siap. Bang. Terima kasih. subhanallah. Wih, Saya merinding izin saya. turun Bang Juma. Terima kasih. Ya, Masya makasih, Allah. saudara. Sehat Terima terus. kasih, bang. La ilaha illallah Iya. Muhammad Rasulullah. Nah, itu dengar Liminho. Ada satu lagi, ini mungkin Krishna. Krishna mau ngomong Krishna. Ayo Krishna. Yuk bisa yuk. Jangan mau dicurhatin sama Pak Lee Min Ho. Ayo Krishna ngomong deh. Yuk tadi. Ayo. Nandos itu kenapa Nandos tenggelam? Terguncang ya Pak Sadarlah Leminho. Ya. Iya, karena saya belum sadar karena Matius ntar dulu, 24 ntar belum dulu. bisa membuktikan. Ntar dulu belum Bang bisa Lee Min Ho, membuktikan sebentar dulu. bahwa itu Krishna adalah lagi ngomong. Sabar dulu, Paulus sabar. bertemu dengan Kristus Sabar, Paulus. gantian dulu, sabar. Silakan Dek. Gimana Krishna diulang, coba pelan-pelan. Coba biar Bang Leminho duduk bang.
Ya, izin ya saya mau mengalami. menggoncangkan iman kekristenan karena itu ada konteksnya. Gini Ya, karena Leminho. kalau seandainya itu adalah pesan kepada murid-murid, bukan kepada khalayak umum, itu mungkin rasul-rasul akan waspada kepada Paulus. Tetapi itu adalah pesan kepada khalayak umum, bukan kepada rasul-rasul. Waduh. Coba Anda baca nomor 3-nya di Matius 24 itu. Apakah kepada seluruh khalayak banyak atau kepada muridnya saja? Karena kalau kepada muridnya saja, kita dapati banyak cerita bagaimana ketika Yesus ingin secara pribadi berkata kepada murid-muridnya, Yesus kemudian mengajak mereka ke tempat yang sunyi, ke tempat yang khusus untuk menyampaikan Ya, iya, pesan di yang khusus bukit- kepada mereka. Di Bukit Zaitun. Baca nomor Ya, satunya coba. Ini banyak khalayak ramai, ini banyak orang, ada orang Farisi, ada ahli Taurat, ada murid-murid. Jadi ini pesan untuk orang kebanyakan, maksudnya. Tidak ada, saudara, nggak ada orang Farisi di situ. Ketika Orang Yesus Farisi ada duduk, banyak. ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan Yesus. Mana ada orang Farisi di sana? Ini pembahasan pribadi Yesus kepada murid-muridnya di atas bukit. Secara sendirian, secara pribadi. Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda... Ini pembicaraan rahasia ini. Akan tetapi saudara, saya sebagai apologet muslim tidak menutup kemungkinan memang ada di antara murid Yesus itu yang disesatkan oleh Paulus. Kenapa? Karena di data nomor 24-nya Yesus mengatakan, sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul. Mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, mujizat-mujizat. Sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Jadi bisa jadi murid Yesus, orang-orang pilihan ini juga disesatkan. Makanya dikatakan 25-nya, camkanlah. Apa itu perintah camkanlah? Waspada, di atas waspada. Karena orang yang akan datang ini hebat sekali. Penyesat yang datang ini hebat sekali. Kau akan terguncang olehnya. Mujizat akan banyak dilakukan. Tanda dahsyat akan dilakukan. Sekiranya mungkin menggoyahkan imanmu dan menyesatkan engkau. Camkanlah, aku telah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Maka dibukalah rahasianya. Sini, aku ajak kepadamu. Kalau aku yang datang, nih tanda-tandanya. Nih, 1, 2, 3, 4, 5. Itu pesan Yesus. Secara sendirian, secara pribadi. Tapi kalau saudara sebagai orang Kristen menerima pemberitaan Paulus, aku bertemu dengan Kristus di padang gurun, dan Anda terima, wajar. Toh ente bukan murid Yesus. Yang dipesan Yesus di Bukit Zaitun hanya muridnya, Bani Israel, supaya mereka jangan percaya kepada Paulus yang mengaku bertemu dengan dirinya. Tapi kalau Anda hari ini percaya kepada Paulus, silakan aja. Toh ente bukan Bani Israel. Makanya nanti setelah kamu bertemu dengan Yesus, saudara, dalam Matius 7 nomor 22-23, pada hari terakhir nanti banyak orang akan datang kepadaku. Kalian akan datang kepada Yesus nanti. Apa kata kalian? Tuhan. Yesus akan mengatakan, lebay. Ya, Kau panggil begini. Tuhan sama aku. Begini, sebelum kembali sebelum berputar di Matius 7 kembali gini. Ya, perspektif saya tentang Rasul Paulus, saya juga gunakan perspektif Alkitab, perspektif Bible begini. Ketika Yesus mencari murid-murid, dia ya sendiri yang menunjuk siapa yang menjadi muridnya. Dia yang sendiri mencari. Ya, betul ya, seperti itu ya. Bukan dia kemudian menyuruh orang lain untuk mencarikan muridnya, tetapi dia yang menunjuk sendiri. Tetapi kemudian didapati satu murid, yaitu Yudas, dia mengkhianati Yesus. Kemudian apa yang menjadi inisiatif Petrus, Yakobus, Yohanes, dan murid-murid lain untuk menggantikan Yudas adalah dengan mengundi. Ya, sekali lagi saya katakan dengan mengundi untuk mencari pengganti Yudas.
Nah, ini bukan hal yang diajarkan atau hal yang dilakukan oleh Yesus, karena Yesus menunjuk sendiri siapa muridnya. Jadi menurut saya seperti itu juga Yesus menunjuk 12 murid sebelumnya, dia sendiri pula lah yang menunjuk Paulus sebagai rasulnya yang ke-12 untuk menggenapi 12 murid yang satu posisi sudah ditinggalkan Yudas. Datanya bang. Sehingga Datanya, bang. pemilihan Paulus bukan berdasarkan undian, bukan berdasarkan inisiatif manusia, tetapi berdasarkan inisiatif Kristus sendiri yang bertemu dengan Paulus di Damsyik. Ya, seperti itu menurut saudara yang percaya kepada Paulus. Tapi murid-muridnya yang tidak percaya kepada Paulus itu pun sudah mendapatkan pesan. Petrus sudah Jangan mengamini. percaya. Petrus sudah mengamini bahwa Paulus adalah seorang rasul, dan itu berdasarkan perspektif yang saya sudah tunjukkan tadi, bahwa penunjukan pengganti Yudas bukan berdasarkan undian, tetapi berdasarkan inisiatif Yesus sendiri untuk menggenapi satu posisi yang ditinggalkan Yudas. Nah sekarang pertanyaan saya, dari mana Anda tahu kalau yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus asli? Berdasarkan inisiatif Kristus untuk mencari satu murid, Loh, kok satu Anda, rasul. dari mana Anda tahu kalau itu adalah Yesus asli? Ya, berdasarkan dari pemikiran penalaran perspektif saya yang berdasarkan Alkitab, bahwa Yesus karena sedang Anda menggenapi karena satu Anda murid, pengikut satu Paulus. murid untuk menggenapi ke-12 rasul, karena posisi kerasulan harus genap 12. Kata siapa? Kalau kita kilas balik kepada kitab-kitab sebelumnya, angka itu sangat memiliki arti. 12 murid, 12 suku, dan lain sebagainya. Ya, gimana ceritanya beragama tapi hanya berasumsi kayak gitu, Bang? Kok jadi Anda yang berasumsi? Anda berpikir kita tidak berasumsi di dalam kalau begitu, saudara, dengan hormat saya minta, dari mana Anda tahu? Dari mana Anda tahu kalau yang datang kepada Paulus itu adalah asli Yesus? Ya, sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi, saya tahu bahwa itu asli karena Yesus berinisiatif untuk mencari. Dari mana Anda tahu Yesus Rasul berinisiatif? ke-12 yaitu Paulus. Dari mana Anda tahu Yesus berinisiatif? Karena ada satu posisi rasul yang tidak atau kosong karena ditinggalkan Yudas. Lah, kok jadi dasar pijakannya ke sana? Apa hubungannya coba? Bahkan Yesus mengatakan, Yohanes 6:70, bukankah aku yang memilih engkau yang 12 dan satu di antaramu adalah iblis? Lantas di mana Paulus ini dipilih? Mana dalilnya? Aku yang memilih engkau yang 12, satu di antaramu iblis. Terus Anda mengatakan Yesus memilih Paulus untuk menggenapi yang 12. Mana dalilnya? Ayo, sunatkan hatimu, Bung. Jangan tegar tengkuk. Lembutkan hatimu menerima kebenaran itu. Apakah Anda Justru tidak? Saya sedang bernalar, Bang Suma, karena ada satu posisi yang ditinggalkan Yudas. Dan kemudian didapati ada Paulus yang kemudian diangkat menjadi rasul dengan segala tulisan-tulisan yang diilhamkan oleh Roh kebenaran. Jadi saya yakin bahwa Paulus adalah rasul Kristus yang ke-12. Coba Anda tunjukkan kepada saya di mana Paulus mengatakan dia menerima pengilhaman dari Roh kebenaran. Di mana tertulis itu pengakuan Paulus? Itu banyak. Ya, mungkin saya enggak. Ya silakan. Satu saja. Ada. Satu ada banyak. Satu saja. Satu saja. Ya, kalau kita terlihat ya, Bang Suma mungkin cukup baca mungkin di pembuka atau di kata-kata pembuka dari setiap surat yang ditulis kepada jemaat-jemaat. Itu sering dia menyebut bahwa dia adalah rasul yang diutus oleh Kristus, mempunyai penghilman Roh Kudus dan lain sebagainya. Ya, kita baca di dalam kata-kata pembuka di dalam setiap surat Paulus. Demikian. Iya, dia mengatakan dari Rasul Paulus, dari Rasul Paulus dari Rasul Paulus. Contoh misalnya di dalam Galatia 1.
Kalau kita lihat di dalam Galatia 1 ini, dia tidak pernah mengatakan bahwa dia menerima wahyu dari roh kebenaran atau roh kudus atau roh penghibur. Enggak. Dari Paulus, seorang rasul bukan karena manusia, bukan karena seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Theos, Bapa yang telah membangkitkan dia di antara orang mati. Itu pengakuan Paulus kan? Dari Paulus, seorang rasul bukan karena manusia, tetapi dari Yesus Kristus. Sejak kapan Yesus ini bukan manusia? Bukankah di dalam 2 Yohanes 1 nomor 7, siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus Kristus datang sebagai manusia? Itulah antikristus, itulah penyesatnya. Nah, ini Paulus mengaku Yesus bukan manusia, datang sebagai bukan manusia, berarti dia penyesat. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus Kristus datang sebagai manusia? Itulah antikristusnya. Itulah planos, penyesat, penipu, pembohong, iblis. Nah, Paulus mengatakan, aku menerima Injil bukan dari manusia, tapi dari Yesus. Berarti Paulus mengatakan Yesus datang kepadanya bukan sebagai manusia. Berarti dialah penyesat, dialah antikristus itu. Dan kamu mau lari kemanapun juga, memang betul yang dikatakan oleh saudara Al-KTP. Coba, dia mengajarkan orang makan babi, dia mengajarkan orang tidak bersunat. Tapi ketika dia kembali ke Yerusalem, dia mengakui dosa-dosanya. Malah dia bertobat dari mengajarkan agama Kristen. Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai nomor 26. Kalau Paulus aja bertobat dari mengajarkan agama Kristen, kenapa kalian tidak? Islam kemudian datang hanya sekedar pemberi peringatan. Anda mau ikut silakan, Anda tidak mau ikut silakan. Toh kalau Anda ikut hadiahnya surga. Begitu saudaraku. Saya kira Bang Handi bisa lanjutkan. Nadito, Bunda Ya, Rahma. saya juga cukup Bang, cuma mungkin dengan Baik. oten-oten yang Baik. Baik. Kebal mi telinganya. Sudah habis. Nggak tahu. Daya. Enggak tahu. Nggak tahu. Hidayah itu urusan Allah, bukan Allah. urusan kita. Subhanallah. Cuma saya mau nanya bang, di Taruh dulu, Bang. Yohanes Izin dulu, Bang. 8:40 Izin itu dulu. maksudnya apa itu bang? Biar Jadi, gimana? juga tahu ini bang. Apa? Di Yohanes 8:40 Yohanes 8 nomor 40. mati mija. Itu terkait dengan kemarahan Yesus terhadap orang-orang yang ingin menangkap dia. Dia mengatakan bahwasanya tetapi yang kamu kerjakan adalah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang menyatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Tuhan. Pekerjaan demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapakmu sendiri. Kata mereka, bapak kami bukan seorang pesina. Kata Yesus, kalau Elohim adalah bapakmu, kamu akan mengasihi aku. Kamu tidak mungkin membunuh aku. Sebab aku keluar dan datang dari Elohim. Dan aku datang bukan atas keinginanku sendiri, melainkan karena dia yang telah mengutus aku. Jadi orang yang membunuh Yesus, orang yang ingin membunuh Yesus adalah orang yang Sesat. Bapaknya iblis. Sesat. Bapaknya iblis. Bentar, Leminho, saya nanya sama Bang Zuma di luar dari konteks ya. Ternyata Bang Zuma menjawab itu kurang lebih dari 3 detik. Ini Bang Zuma ini sebenarnya Islam apa Kristen kita mesti tahu nih. Kenapa? Dia menguasai Bible Anda. Harusnya Anda mau sama Bang Zuma ini. Di Ya, luar kalau konteks berdasarkan ya, saya apa yang tanya. Yohanes dikatakan tadi 8:40. Bang Suma, bahwa orang Islam seharusnya mencintai Yesus, mengasihi Yesus, ya dia adalah seorang Kristen. Saya yakin itu. Siapa yang mau jadi Kristen? Saya nggak mau jadi Kristen bang. Loh, Anda kan tanya tadi Bang Suma sih Kristen apa bukan? Ya kan dia sudah mengakui sendiri bahwa kalau seharusnya orang Islam yang
yang memang mencintai Yesus, mengasihi Yesus, berarti dia adalah seorang Kristen. Ya banyak orang-orang Islam mualaf yang mengatakan bahwa kalau Islam itu adalah nyinggung saya ini, saya mualaf ini disinggung ini. Saya disinggung ini. Izin guru ndak Bang Zuma, Bangku sayang, masya Allah luar biasa. Karena tadi Bang Handi izin ya mau Bang Handi ya. ngomong, Oh Bang Handi, Bang Handi mau Bang Handi ngomong silakan dulu. Silakan Bang Handi. Beliau ada sesuatu yang penting kayaknya. Ayo Kanda. Menurut ini saya barusan dapat informasi dari Burundi gitu ya. Jadi menurut Matemnya. undang-undang yang berlaku di Burundi, orang yang mempergunakan akalnya, jadi orang yang mempergunakan akalnya itu diekstradisi dari Burundi, gitu. Jadi di sana memang orang itu tidak pakai akal, imani saja. Itu undang-undang dari Burundi. Makasih. bahasanya bisa bahasanya. Aduh ya Allah, Mas Muslim.